Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis real di sini akan mempresentasikan mengenai tugas proyek analisis real. Dari kelompok 4 sendiri ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Bayu Murti Suryonegoro dengan NIM 23041600013. Kemudian dengan saya sendiri Febriana Wahyuningsih dengan NIM 23041600014. Kemudian Erina Nurhalisa dengan NIM 23041600041. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai 3 teorema. Yang pertama ada teorema Bolzano-Weierstrass, yang kedua ada teorema kriteria kedivergenan, yang ketiga ada mengenai teorema limit fungsi. Yang pertama adalah pembuktian teorema Bolzano-Weierstrass. Sebelum ke pembuktian, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengenai subbarisan terlebih dahulu. Nah, subbarisan adalah suatu pemilihan suku-suku dari barisan yang diberikan sehingga suku-suku yang dipilih membentuk suatu barisan baru. Kemudian untuk teorema Bolzano-Weierstrass-nya sendiri yaitu bahwa setiap barisan terdiri atas bilangan real mempunyai subbarisan yang konvergen. Untuk pembuktiannya yaitu pembuktian yang pertama, mengikuti teori masuk barisan monoton, maka barisan terbatas X sama dengan Xn mempunyai subbarisan X aksen sama dengan Xnk monoton. Subbarisan ini pun juga terbatas, sehingga menurut teorema konvergensi monoton, 3.3.2 X aksen sama dengan Xnk konvergen. Pembuktian yang kedua yaitu karena himpunan nilai Xn untuk N anggota bilangan real dibatasi, himpunan ini terkandung dalam interval. L1 didefinisikan sebagai himpunan A dan B. Diambil N1 sama dengan 1. Sekarang membagi L1 menjadi 2 subinterval yang sama, yaitu L1 aksen dan L1 double aksen. Dan membagi himpunan indeks untuk N anggota bilangan asli, N lebih dari N2 menjadi 2 bagian, yaitu himpunan A1 dan B2. Mohon maaf B1. A1 sendiri untuk N bilangan anggota bilangan asli N itu berlaku N lebih dari N1. Xn anggota dari L1 aksen. Sedangkan untuk B1 sendiri, untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku N lebih dari N1. Xn anggota L1 double aksen. Nah, jika A1 tidak terbatas, maka ambil L2 sama dengan satu aksen. Dan misalkan N2 adalah bilangan asli terkecil A1. Jika A1 adalah himpunan yang terbatas, maka B1 pasti tidak terbatas. Dan ambil L2 sama dengan L1 double aksen. Dan misalkan N2 adalah bilangan asli terkecil dari B1. Sekarang membagi L2 menjadi 2 subinterval yang sama, yaitu L2 aksen dan L2 double aksen. Dan bagi himpunan N anggota bilangan asli, N lebih dari N2 menjadi 2 bagian, yaitu A2 dan B2. A2 didefinisikan untuk setiap N anggota bilangan asli itu N lebih dari N2. Xn merupakan anggota dari L2 aksen. Nah, untuk yang B2, untuk setiap N anggota bilangan asli, N lebih dari N2, Xn anggota dari L2 double aksen. Jika A2 tidak terbatas, ambil L3 sama dengan L2 aksen. Dan misalkan N3 adalah bilangan asli terkecil di A2. Jika A2 adalah himpunan terbatas, maka B2 pasti tidak terbatas dan ambil L3 sama dengan L2 aksen. Dan misalkan N3 adalah bilangan asli terkecil di B2. Lanjutkan dengan cara ini. Untuk mendapatkan urutan interval bersarang, L1 supersubset L2, supersubset dan seterusnya, sampai supersubset LK, dan seterusnya. Dan sebuah subbarisan XNK dari X sedemikian hingga XNK elemen dari LK untuk K anggota bilangan asli. Nah, karena panjang LK adalah sama dengan
B dikurangi A per 2 pangkat K-1, maka dari teorema 2.5.3 dapat kita simpulkan bahwa ada titik persekutuan unik dari Pi elemen LK untuk setiap K anggota N. Selain itu, karena XNK dan Pi keduanya merupakan bagian dari LK, kita peroleh nilai mutlak XNK dikurangi Pi kurang atau sama dengan B min A per 2K 2 pangkat K-1. Maka dapat disimpulkan bahwa subbarisan XNK dari X konvergen ke Pi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan terkait dengan teorema yang kedua mengenai teorema kebarisan divergen atau teorema kriteria kedivergenan. Teorema kedivergenan itu terdapat pada teorema 3.4.5. Jika barisan X itu barisan X atau Xn merupakan bilangan real dan memenuhi salah satu sifat di bawah ini, maka X divergen. Sifat yang pertama yaitu X mempunyai dua subbarisan yang konvergen, yaitu X aksen dengan subbarisan XNK dan X double aksen dengan subbarisan XRK dan memiliki limit yang berbeda. Sifat yang kedua adalah X-nya tak terbatas. Jadi, pada teorema ini, barisan X dapat dikatakan sebagai barisan yang divergen jika memenuhi salah satu dari dua sifat di bawah ini. Kemudian untuk pembuktiannya, bukti yang pertama akan dibuktikan untuk bukti yang 3.4.5 yang pertama ini. Jika diambil subbarisan XNK dengan XNK itu konvergen ke X dan juga subbarisan XNM dengan XNM-nya konvergen ke X star, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan X star. Maka XN divergen. Pembuktiannya, asumsikan bahwa XN itu konvergen, maka menurut teorema ketunggalan limit barisan, limit daripada XN ini haruslah tunggal. Akan tetapi, menurut teorema subbarisan, dikatakan bahwa jika Xn atau barisan Xn yang konvergen, misal Xn-nya konvergen ke P, maka setiap subbarisannya juga harus konvergen ke P. Hal ini tentu kontradiksi karena kita tahu bahwa subbarisan XNK itu konvergen ke X, kemudian subbarisan XNM-nya itu konvergen ke X star, di mana X tidak boleh sama dengan X star. Berarti hal ini kontradiksi tentunya dengan teorema ketunggalan limit barisan yang dia jika Xn-nya konvergen harus juga konvergen ke salah satu saja. Nah, sehingga Xn dapat kita katakan barisan Xn itu divergen. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, 3.4.5 yang kedua, hal ini merupakan kontradiksi dari teorema 3.2.2 jika yang menyatakan bahwa jika suatu barisan bilangan real konvergen maka dia terbatas. Pembuktian cukup mudah. Kemudian hal ini tentu kontradiksi jika kita kaitkan dengan teorema 3.4.5 yang kedua, sehingga terbukti bahwa jika tidak terbatas maka tentu barisan bilangan realnya itu divergen. Baik, untuk selanjutnya untuk teorema yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan teorema limit fungsi. Di sini yaitu teoremanya teorema 4.1.5 yang berbunyi jika fungsi A menuju R dan jika C suatu titik kumpul dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Untuk pembahasannya yaitu pada teorema 4.15 ini terdapat poin penting, yaitu yang pertama fungsi A menuju R, lalu ada C, titik kumpul dari A, dan yang terakhir ada F mempunyai satu limit pada C.
Untuk buktinya yaitu di sini berdasarkan definisi 4.14 didapat untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, maka X elemen A sedemikian sehingga nilai mutlak X min C lebih dari 0 dan kurang dari delta, yaitu didapat dari definisi 4.1.4, yang mana menghasilkan nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Nah, sehingga terdapat A subset dari R, F fungsi A menuju R, C titik kumpul dari A, dan L adalah limit dari Fx di C. Di sini yaitu kita akan memisalkan L dan L aksennya ada limit dari F di C, sehingga berdasarkan definisi 4.1.4, maka nilai mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta. Deltanya di sini yaitu epsilon per 2. Nah, sehingga terdapat L dan L aksennya yaitu Fx min L kurang dari epsilon per 2 dan nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon per 2 dan nilai mutlak Fx min L aksen kurang dari epsilon per 2. Yang mana yaitu nilai mutlak X min L aksen sama dengan nilai mutlak L min Fx plus Fx min L aksen. Sama dengan nilai mutlak min Fx min L plus Fx min L aksen kurang dari nilai mutlak min Fx min L plus nilai mutlak Fx min L aksen. Itu sama dengan nilai mutlak Fx min L plus nilai mutlak Fx min L aksen kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 yaitu sama dengan epsilon. Nah, sehingga didapat nilai mutlak L min L aksennya yaitu kurang dari epsilon dan epsilonnya lebih dari 0. Nah, sehingga nilai mutlak L min L aksen sama dengan 0 jika dan hanya jika L min L aksen sama dengan 0. Maka berarti L sama dengan L aksen. Nah, karena L sama dengan L aksen, sehingga limitnya yaitu tunggal. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai teorema, yaitu tadi terdapat 3 teorema. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.